Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, terpanjang umur bagi Tuhan. Tuhanlah pertolongan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya undang Bapak Ibu Saudara bagi berdiri, kita pujikan Kaulah segalanya. Tuhan yang sangat mengasihi kita, penyertaannya senantiasa bagi kita, dan pertolongannya tidak pernah terlambat.
Biarlah kasih Allah tetap tinggal dalam kehidupan kita. Ketika kasih Allah tetap tinggal dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa mengasihi dunia. Ketika kita mengasihi dunia, kita akan kecewa dan putus asa. Tapi ketika kasih Allah tinggal dalam hidup kita, maka kita akan terus bersemangat dan kita tidak pernah patah semangat karena Tuhan senantiasa menyertai. Kita mengucapkan terima suka kita semua. Terima kasih.
Tuhan tetap menjaga hidup kita, kita tidak akan pernah kehilangan kekuatan. Karena Tuhan senantiasa berikan cintanya bagi kita. Tuhan, Kau berikan cinta.
Tuhan dalam hari-hari kita diwarnai dengan kasih Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Siapakah diri kita sehingga Tuhan memperhatikan kita? Tapi Tuhan tidak melihat siapa kita, tapi Tuhan melihat betapa Tuhan sangat mengasihi pribadi kita. Saat mulai kita berdiri, kita pujikan siapakah aku ini Tuhan. Kita jadikan biji mata Tuhan yang senantiasa dipelihara, dijaga dan diberi. Segala puji, hormat, serta syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Oleh karena kasih anugerah yang sudah dilimpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga petang hari ini Tuhan kami sudah banyak memuji memuliakan nama daripada Engkau, supaya setiap puji-pujian yang kami persembahkan bisa berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga, dan sebentar lagi kami akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau suntikan hati, pikiran, pendengaran kami Tuhan,
supaya setiap firman yang disampaikan boleh tertanam di dalam kehidupan kami dan boleh melakukan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau urapi segala persiapannya. Engkau tambah-tambah hikmat akal budi daripada Engkau Tuhan. Kuasa dan mulut hamba-Mu yang dalam adalah perkataan Allah Tuhan melalui lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan, supaya menjadi berkat bagi jemaat yang mendengarkan dan boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bila ada kuasa kegelapan roh setan roh iblis Tuhan yang mengganggu dalam penyampaian firman-Mu pada saat malam hari ini Tuhan, kami memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir dari ruangan ini maupun dari dalam hati pikiran kami. Biar kuasa Roh Allah sendiri Tuhan yang berkuasa atas pemberitaan firman-Mu pada saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji Tuhan. Mari tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang Jumat yang kasih Tuhan, saya sampaikan salam. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujilah Tuhan. Pada malam hari ini firman Tuhan saya berikan tema menjadi satu tubuh dengan Kristus. Yang akan kita baca di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan, Kolose 3 ayat 15 sampai 16. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Diawali dengan kata-kata hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Ini adalah satu perintah yang seringkali kelihatannya itu sepele. Sebab untuk menerjemahkan damai sejahtera, untuk menyatakan damai sejahtera itu memang agak sulit. Sebab itu damai sejahtera itu dihasilkan dari hati masing-masing pribadi. Nah, itu sebabnya dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang dipanggil untuk menjadi satu tubuh harus memiliki damai sejahtera Kristus di dalam hati masing-masing. Nah, nanti kita jabarkan, kita terjemahkan damai sejahtera yang bagaimana yang dikehendaki itu. Ya. Saya lanjutkan. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Nah, menjadi satu tubuh ini menjadi satu tubuh yang bagaimana? Tetapi dijelaskan di dalam ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, bukan secara pribadi di dalam hidupmu, tetapi di antara kamu. Nah, sehingga dipanggil menjadi satu tubuh itu ini berbicara tentang komunitas gereja, berbicara tentang beribadah di dalam gereja. Sehingga kita dipanggil di dalam gereja, di dalam satu jemaat ini untuk menjadi satu tubuh. Ya.
Sehingga perkataan Kristus ini diam dengan segala kekayaan di antara kamu, di antara kita semua jemaat. Nah, di dalam ibadah ini tentu ada firman. Nah, di dalam ibadah inilah kita diperintahkan, yaitu memerintah dalam hatimu, yaitu damai sejahtera. Di dalam gereja inilah maka kita dipimpin untuk menjadi orang-orang yang belajar memiliki damai sejahtera Kristus. Memiliki damai sejahtera Kristus itu tidak memikirkan yang macam-macam, tidak memikirkan yang lebih tinggi dari keimanan kita, tidak memikirkan yang jauh lebih besar dari apa yang kita mampu. Ya. Menciptakan damai sejahtera Kristus itu memang harus diusahakan. Menciptakan damai sejahtera Kristus di dalam gereja, di dalam keluarga, itu tidak bisa secara otomatis. Itu harus didasari dari hati per hati, dari hati yang satu dengan hati yang lain, sehingga di dalam gereja ini benar-benar ada kasih mesra, kata Rasul Paulus. Sehingga ikatan sidang jemaat ini benar-benar ada kasih mesra. Nanti kita lanjutkan. Ya. Kenapa saya mengatakan ini berbicara tentang gereja? Ya, kita melihat di dalam ayat 16. Ya. Dalam perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar. Ada satu pengajaran dan menegur yang lain. Ya. Pengajaran lewat firman Tuhan untuk mendidik, untuk menegur, sambil menyanyikan mazmur, ada puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, inilah yang seringkali ditegaskan di dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan tinggalkan ibadahmu, yang seringkali ditekankan oleh Bapak Cornelius. Yang memang disinilah nanti kita akan melihat apa fungsinya kalau kita ini selalu memperhatikan ibadah. Apa manfaatnya, apa yang akan kita dapat di dalam ibadah nanti. Kita nanti akan melihat. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil menjadi satu tubuh. Jadi satu jemaat ini satu tubuh. Satu tubuh artinya kita saling memperhatikan. Kalau tubuh yang lain sakit, tentunya semua sakit. Kalau tubuh yang lain itu sukacita, tentunya yang lain sukacita. Ya, tidak mungkin kalau ada orang sakit gigi, lalu hanya giginya yang sakit, enggak, seluruh tubuh sakit. Ya. Kalau yang sakit kakinya, seluruh tubuh juga sakit. Nah, disinilah maka kita ini diberikan, yaitu damai sejahtera Kristus pemerintah. Pemerintah itu saling memperhatikan dengan cara apa? Dengan cara sikap-sikap damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus itu kasih yang sangat indah. Nah, jikalau kita di antara jemaat itu memiliki kasih yang sangat indah, saling memperhatikan, maka kita di dalam gereja ini menjadi satu tubuh yang sangat indah. Menjadi satu tubuh yang saling memperhatikan. Sehingga tidak ada kata, oh ini levelnya ini golongannya ini, golongannya ini golongannya ini, tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, sehingga kita nanti benar-benar akan belajar bagaimana. Ya, kita lihat di dalam ayat 10. Dijadikan manusia baru menurut gambar kalibnya. Ya, ayat 10 sampai 11. Tetap Kolose 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi ini garis bawah, Kristus adalah semua
dan di dalam segala sesuatu. Nah, kita dikumpulkan di dalam satu komunitas gereja ini menjadi sidang jemaat Bukit Sion. Di dalam beribadah inilah kita dididik untuk menjadi manusia yang baru. Kita di dalam gereja inilah dididik menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Ya, tapi di dalam ayat 16 dikatakan, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur. Mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur. Nah, di dalam komunitas gereja inilah pentingnya kita bergereja. Inilah pentingnya kita bergereja. Di dalam gereja inilah kita dididik, diciptakan menjadi manusia yang baru. Semakin sering kita beribadah, disitulah dikatakan terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi semakin sering kita berada di dalam gereja, itu semakin sering kita diajar. Disitulah kita diciptakan menjadi manusia baru supaya kita sama seperti gambar kaliknya. Nah, disitulah nanti manusia baru kita akan kelihatan. Sehingga hidup kita nanti akan sama seperti Kristus, sama seperti gambar kaliknya. Apa warnanya Kristus? Itulah nanti yang akan menjadi warna dari setiap sidang jemaat. Sehingga tadi dikatakan di sini sudah tidak ada lagi, dikatakan dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang Kristen, tidak ada. Jadi semua orang sekelompok sidang jemaat Bukit Sion ini menjadi satu makna, menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Nah, disinilah kita harus memiliki damai sejahtera Kristus. Nah, apa gunanya damai sejahtera Kristus? Damai sejahtera Kristus inilah nanti supaya kita bisa saling memperhatikan. Saling memperhatikan satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, yang lain, saling menolong satu sama yang lain. Sehingga di dalam hal ini jemaat ini benar-benar menjadi satu tubuh. Tidak ada perpecahan, tidak ada ini A, B, C, sudah tidak ada. Tadi dikatakan di dalam ayat 11 sudah di awal, dalam hal ini tidak ada lagi. Jadi kita diajarkan benar-benar jemaat satu dengan jemaat yang lain, benar-benar dijadikan satu tubuh Kristus, sehingga tidak ada perbedaannya lagi. Nah, kalau gereja bisa tercipta seperti ini, betapa indahnya. Kita tahu, oh, si A ini perlu diperhatikan, si B perlu ditolong, si C perlu dibantu, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, di tempat ini sudah dikerjakan oleh diakoni. Nah, tetapi tidak berhenti hanya, oh itu kan tanggung jawabnya diakoni. Tidak. Diakoni itu hanya pelaksana tugas. Tetapi kita semua anggota gereja ini harus benar-benar memiliki hati. Memiliki hati yang benar-benar saling memperhatikan di dalam kasih mesra, yaitu damai sejahtera Kristus. Nah, sudah jemaat yang dikasih Tuhan, dalam hal ini memang seperti yang saya katakan tadi, untuk menjabarkan damai sejahtera Kristus itu memang tidak mudah dan tidak gampang untuk menarik perhatian. Tetapi kalau kita tercipta di dalam satu komunitas gereja, maka gereja ini akan menjadi gereja yang sangat kuat, akan menjadi gereja yang penuh dengan berkat. Karena satu sama yang lain sudah tidak ada jarak, sudah diikat menjadi satu tubuh, diikat menjadi satu kesatuan. Jadi saling menjaga, saling menghormati, saling menolong, dan saling
membantu dan memperhatikan. Nah, ini bisa terjadi kalau kita ini diciptakan menjadi manusia yang baru. Karena Kristus sudah tidak pernah membedakan. Kristus sudah tidak pernah membedakan. Sehingga jemaat ini diajarkan seperti Kristus, seperti gambar salibnya. Sehingga benar-benar dapat memperhatikan. Kristus kan tidak pernah membedakan, oh ini seorang raja, oh ini seorang biasa, oh ini seorang yang kotor, kan tidak. Orang berdosa pun dirangkul sama Tuhan Yesus, ya. Orang berdosa pun diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah, sehingga damai sejahtera Kristus ini kalau tercipta di dalam seluruh anggota Kristus, maka sudah tidak ada gesekan-gesekan di dalam seluruh sikap jemaat. Dan puji Tuhan, di dalam jemaat Bukit Sion tidak ada gesekan, ya, puji Tuhan. Karena hanya yang paling 100 orang. Tetapi kalau gerejanya sudah ribuan, jangankan jemaatnya, pelayannya pun gesekan kadang-kadang, ya. Kadang-kadang gesekan. Nah, kenapa? Karena mereka masih belum memahami bahwa dia dipanggil menjadi satu tubuh. Dan dipanggil untuk menjadi satu tubuh ini harus dipegang erat. Harus dipegang erat. Supaya kasih persaudaraan kita benar-benar menjadi kuat. Sehingga di dalam ayat 14 kita baca ayat 14 ditutup di situ. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sehingga dari setiap pengetahuan, setiap pengajaran untuk membentuk manusia menjadi manusia yang baru, itu harus diperkuat dengan rasa cinta kasih. Itu yang akan menyempurnakan. Ya, itu yang akan menyempurnakan sebagai pengikat yang paling kuat. Sehingga dengan adanya kasih inilah maka akan tercipta menjadi gereja yang sangat kuat. Nah, sidang jemaat yang kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sehingga kita untuk menjadi manusia yang baru, untuk menjadi orang yang memiliki cinta kasih yang kuat, untuk menjadi orang yang paham dan mengerti bagaimana sih dijadikan menjadi satu tubuh itu. Nah, di sini harus ada caranya, harus ada kiat-kiatnya, apa yang harus dibentuk, apa yang harus dirubah, dan apa yang harus dikerjakan. Nah, pertama, kita akan melihat karakter anggota tubuh Kristus adalah hidup dalam damai sejahtera. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi karakter tubuh Kristus itu harus dapat membawa berita damai, harus selalu bisa menciptakan kedamaian. Nah, disitulah maka nanti kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah inilah nanti terbentuk dari ikatan satu tubuh di dalam Kristus. Sehingga dimanapun berada, tubuh Kristus ini akan selalu bisa menciptakan damai sejahtera. Jadi selagi kita ini menamakan diri sebagai anak-anak Allah, tetapi masih belum bisa membawa damai, itu harus belajar, itu harus dirubah. Sebab disitulah nanti terciptanya menjadi manusia yang baru. Dan manusia yang baru itu harus selalu bisa membawa damai dimanapun kita berada. Nah, kalau setiap
anggota tubuh Kristus itu selalu bisa mengutamakan dimanapun aku berada harus menciptakan damai, maka akan menjadi sangat indah. Sudah tidak ada perpecahan, tidak ada perpecahan, tidak ada sangka-sangka macam-macam, ya. Sehingga ikatan kasih mesra tadi benar-benar bisa terjadi. Nah, di sini kita harus belajar bagaimana orang itu bisa membawa damai. Kita akan lihat Lukas 6 ayat 45. Sebab tidak semua orang bisa menciptakan damai. Lukas 6 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kedamaian, ketentraman itu diawali dari perkataan. Orang bisa menciptakan kedamaian dan ketentraman itu tentunya dengan kata-kata yang tepat pada waktunya di dalam Amsal kemarin. Saya sampaikan di dalam Amsal. Nah, perkataan yang baik, perbendaharaan yang baik itu meluap dari hati. Sehingga bagaimana supaya orang itu dapat menciptakan damai? Tentunya yang harus dikerjakan adalah hati. Yang harus dikerjakan hati supaya bisa mengeluarkan perbendaharaan yang baik. Sebab tadi dikatakan di dalam Lukas 6:45, orang baik mengeluarkan perbendaharaan kata yang baik, orang jahat mengeluarkan perbendaharaan yang jahat. Nah, sehingga kita dapat memberikan satu contoh. Kalau di dalam hatinya itu isinya firman, yang keluar ya firman. Tapi kalau yang di dalam hatinya itu isinya kopi, tentunya yang keluar kopi. Kalau yang di dalam hatinya itu isinya nasi rawon, yang keluar ya nasi rawon. Sebab dikatakan tadi karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Nah, betapa pentingnya kita ini mengisi hati kita itu dengan kebenaran-kebenaran firman. Itu sebabnya di dalam Kolose 3 ayat 16 tadi dikatakan menjadi satu tubuh di antara kamu. Hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu, sehingga dapat mengajar, menegur, mendidik, memimpin. Nah, disitulah manusia diciptakan menjadi baru untuk menciptakan hati-hati yang baik. Nah, dari dalam hati yang baik, dari hasil orang-orang yang setia punya beribadah. Di dalam ibadah tentunya kan diajar, ditegur oleh firman Tuhan, dinasehati oleh firman Tuhan di dalam kasih untuk membuat hati setiap manusia itu menjadi baik. Sehingga nanti benar-benar bisa menjadi anak-anak Allah. Sebab hanya anak-anak Allah yang bisa membawa kabar baik itu. Ya, sebab hanya anak-anak Allah. Nah, disitulah maka bagaimana kita ini harus menempa hati kita ini untuk bisa mengeluarkan perbendaharaan kata yang baik. Nah, kita lihat di dalam Matius 13 ayat 23. Bagaimana cara mencetak hati yang baik? Matius 13:23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu yang berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita baca di sini. Tanah yang baik, orang yang mendengar firman. Nah, sekarang diawali dari
mau mendengar dulu. Mau mendengar dulu yang pertama. Dan yang kedua, baru melangkah untuk mengerti. Jadi itulah karakter tanah yang baik. Nah, di mana orang mendengar firman? Yaitu di dalam ibadah. Walaupun kita di rumah bisa membaca firman Tuhan, tetapi tidak seperti di dalam gereja, diterangkan, dimengertikan. Nah, disitulah bagaimana orang itu mempunyai kemauan untuk mendengar firman. Itulah sifat hati yang baik, itulah sifat tanah yang baik. Mempunyai kerinduan untuk mau mendengar dulu, baru melangkah untuk mengerti. Nah, di dalam firman ini memang tidak dijelaskan mengerti apanya, tetapi hasilnya sudah dijelaskan. Ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang berbuah 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berarti di dalam tingkat pengertiannya untuk mendengar firman, hati yang baik ini melakukan firman. Kalau tidak melakukan firman, tentunya tidak ada buah. Nah, itulah sebabnya di sini ada 3. Ada yang istimewa di dalam mendengarkan firman dan mengerti, sehingga di dalam melakukannya sempurna, bisa berbuah 100 kali lipat. Ada yang belum bisa 100, buahnya hanya cukup 60 kali lipat. Ada juga yang mulai tahap untuk mengerti, buahnya 30 kali lipat. Nah, di sini memang berbeda-beda. Dari jemaat mungkin di sini 40 sampai berapa ini, tentunya di dalam menangkap firman, di dalam mengerti firman itu tidak sama. Apalagi nanti di dalam menerapkan firman di dalam perilaku kehidupan di luar sana, itu juga tidak sama. Ada yang benar-benar takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan sempurna, sehingga firman itu berbuah 100 kali lipat. Ada yang masih cukup 60, bahkan ada yang 30, tetapi ada buahnya. Nah, disinilah maka kita harus terus memperbarui. Di dalam tulisan kita dikatakan diciptakan dari manusia baru, katakan terus menerus diperbarui. Yang 30 kali lipat harus bisa sampai berbuah 100 kali lipat. Nah, bagaimana orang itu bisa kelihatan apakah aku ini sudah berbuah 30 kali lipat, apakah sudah 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat? Itu diri sendiri masing-masing yang tahu. Tergantung dari diri sendiri yang tahu. Mungkin dari gaya hidupnya, dari cara bicaranya, apakah perkataanku itu sudah membawa damai, apakah perkataanku sudah menyenangkan orang lain, apakah perkataan sudah menghargai orang lain, apakah sikapku ini sudah menghargai orang, menolong, membantu dan sebagainya dan sebagainya. Itu tergantung dari diri masing-masing. Dan tepat disitulah kita ini dibentuk menjadi tanah yang baik, dibentuk menjadi hati yang baik. Ya. Sebab hati yang baik itulah yang dapat mengeluarkan perbendaharaan kata yang benar dan baik. Jadi hati yang harus dikerjakan. Nah, untuk mengerjakan hati tadi harus mau mendengar firman dan melakukan sampai kelihatan buahnya. Tetapi juga ada 1 Timotius 1 ayat 5 katakan, mari kita baca, menjadikan hati yang baik. 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai
sampai pada tujuan itu. Saya ulangi, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Kembali, yang menggagalkan itu apa? Omongan, perkataan. Itulah sebabnya di dalam Yakobus dikatakan bahwa lidah itu sangat berbahaya. Di dalam perkataan itu memang sangat berbahaya. Ya. Dari kemarin hari Senin saya mengatakan, mari kita belajar satu perkara dulu, yaitu perkataan. Ini dikatakan tujuan nasihat itu adalah kasih. Kasih itu untuk membentuk hati manusia menjadi baik, dinasihati, diterima dengan kasih sehingga bisa berbuah. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu karena tidak mau dinasihati. Gak mau dinasihati, menganggap sudah benar, sudah pintar, sudah bisa, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Tidak menjaga perkataannya, sehingga tidak bisa membawa berita damai. Nah, sedang jemaat yang kasih, tujuannya untuk dijadikan satu sebagai tubuh Kristus itu untuk saling bisa memberi berita damai, menciptakan situasi damai. Yang pertama di dalam lingkungan, mungkin di dalam gereja, di dalam rumah tangga, dimanapun kita berada. Kita harus menjadi orang-orang yang dapat menciptakan. Inilah yang disebut anak-anak Allah. Inilah yang dikatakan tubuh Kristus. Inilah yang dikatakan sama seperti gambar talinya. Dalam melihat sejarahnya Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan Yesus berada, selalu memberi berkat. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Apapun yang dikerjakan dan dilakukan Tuhan Yesus selalu benar. Itulah gambaran. Itulah tujuannya untuk diikat menjadi satu. Dan kita harus belajar mempersiapkan hati yang baik untuk selalu mau dinasihati, selalu mau dirubah untuk menjadi manusia baru, supaya sama seperti gambar ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak sampai pada tujuan itu, yaitu tidak sampai menjadi orang-orang yang akan dijadikan sama seperti gambar tali, sehingga kita di luar tubuh Kristus. Nah, kalau kita sudah di luar tubuh Kristus, berbahaya. Disebabnya di dalam kitab Wahyu dikatakan, janganlah kau suam-suam kuku, panas enggak, diam, hangat enggak, dingin enggak, dimuntahkan, dikeluarkan dari tubuh Kristus. Berarti sudah tidak menjadi satu tubuh dengan Kristus. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa menciptakan cinta kasih yang kuat di dalam ikatan satu tubuh Kristus ini. Kita senantiasa menjadi orang-orang yang semangat untuk beribadah, sebab di dalam ibadah itulah kita diciptakan menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui sampai seperti gambar tadi. Nah, terpujilah nama Tuhan dalam firman Tuhan pada malam hari ini benar-benar dapat menciptakan kita memiliki hati yang indah. Kita benar-benar menjadi anak-anak Allah yang sejati, yang dapat senantiasa menciptakan berita damai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan satu pujian kasih yang terindah. Hanya ku
Firman menjadi anugerah bagi kami. Namun Tuhan, masih banyak anak-anak yang belum merasa damai. Hidup kami seakan-akan jauh dari Engkau. Untuk itulah Tuhan, Firman pada malam hari ini memberi pengetahuan pada kami supaya kami harus menyatu dengan Engkau. Relakan kami untuk meninggalkan apa yang ada di sekeliling kami. Kami akan Tuhan persatukan diri kami dengan firman, sebab hanya bersekutu dengan firman Tuhan seluruh umat ini bisa memiliki damai, sebab yang Tuhan sudah janjikan kepada seluruh umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami kekuatan, beri kami kesungguhan di dalam kami mengejar firman-firman, mengejar janji-janji yang sudah seringkali diberikan kepada kami. Tuhan, sekali lagi ampuni kami kalau kami masih belum seperti apa yang Kau kehendaki. Sekali lagi kami selalu memohon kuasa Roh Suci, kuasa Roh Kudus untuk bisa menyertai kami, sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan pada diri kami. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah memberikan firman untuk kami, Tuhan. Kami tidak mampu berbuat lebih jauh, kami hanya bisa mohon padamu, kiranya jadikanlah saluran berkat di tempat ini, dan jadikanlah setiap firman yang sudah dipersiapkan benar-benar jadikan berkat bagi kami yang sehat. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembah. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Saya mengingatkan untuk hari Sabtu jam 9 pagi di sini ada ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Stefanus dengan Saudara Nesya. Dan setelah itu jam 12 seluruh jemaat diundang ke Suno Dinawan Gang 4. Dalam pekan keuangan gereja persembahkan tatanan minggu yang lalu yaitu Rp1.173.000. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang suatu hari berdiri. Mari kita akhiri pada kita pada malam hari ini dengan satu pujian. Mulialah nama Tuhan. Untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, bahkan untuk berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan lewat ibadah kami pada malam hari ini, yang memotivasi kehidupan kami, di mana Tuhan Engkau membangun kehidupan kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami menjadi anggota tubuh-Mu, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Yang ada adalah hidup dalam
Terima kasih Bapak, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan kesehatan Ibu Gembala. Kami tetap berdoa untuk Ibu Sudarmiasih, kami berdoa untuk Ibu Yayat, untuk Bapak Edi Susanto. Demikian pula kami serahkan untuk Ibu Veronica, untuk hamba-Mu, saudara kami Edi Purnamasari yang saat ini dirawat di rumah sakit Gato. Kami mohon kemurahan daripada Tuhan supaya kuasa Tuhan boleh dinyatakan untuk Bapak Ibu saudara-saudara kami yang saat ini masih berkumpul dengan kondisi kesehatannya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa pilih Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Rencana perbaikan tempat lahan parkir ke dalam tangan kami serahkan. Tuhan sudah buka jalan dan Tuhan akan melengkapi semua persiapan kami, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan untuk Ibu Leni yang saat ini meninggalkan keluarganya. Kiranya Roh Kudus menjamah hatinya, Roh Kudus boleh memimpin, Roh Kudus boleh mengarahkan Ibu untuk kembali kepada suami dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, juga Engkau berikan kekuatan kepada suami dan anak-anaknya, dan biarlah tetap bergantung harap kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Bukan perpisahan kehendak Tuhan, tetapi kedua yang sudah dipersatukan ini tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk rencana pernikahan saudara kami Stefano dengan saudara kami Nesya yang akan berlangsung pada hari Sabtu yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, beri kekuatan kesehatan kedua mempelai bersama keluarganya, sehingga dapat melaksanakan panggilan yang kudus ini, sehingga mereka masuk dalam pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk saudara Irawan yang akan kembali kepada Tuhan dalam penggembalaan di tempat ini. Biar Roh Kudus terus mengerjakan dalam kehidupannya, tidak sebatas perkataan, tapi diwujudkan dalam sebuah tindakan untuk semakin mengenal kepada Tuhan dan hidup sungguh-sungguh mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, berkati kota kami, berkati bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kami serahkan Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat daripada Tuhan, ada kesatuan, ada keseragaman di dalam mengambil keputusan untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan untuk para tim medis, TNI Polri, demikian pula para sukarelawan yang menyerahkan hidupnya untuk menangani saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19. Tuhan campur tangan dalam proses pemulihannya. Semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi serta tuntun dan bimbing mereka, supaya mereka tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan semua jemaat-Mu dalam kasih-Mu ya Tuhan, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, walaupun sementara waktu mereka belajar di rumah, jadikan anak-anak yang bertanggung jawab, disiplin dalam pembelajarannya, sehingga menjadi anak-anak yang berprestasi dalam akademinya dan menjadi berkat di dalam pergaulannya. Bagi sedang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Selamat pulang, Tuhan memberkati.